Ya, kita lanjutkan saudara membahas berkaitan dengan suksesi atau calon pemimpin nasional dari survei Litbang Kompas. Ya, ada 3 juara kelas untuk survei-survei, termasuk di survei Litbang Kompas. Pak Prabowo sekarang di survei Litbang Kompas memimpin, kemudian ada Ganjar dan juga selanjutnya Anies Baswedan. Masih bersama Mas Toto Suryaningrum Tias, peneliti senior Litbang Kompas, Andre Rosiada, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra hadir di studio, dan Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Nah, saya mau sedikit, Bang Willy ya, Anda melihat, dan ini terbaca dari survei Litbang Kompas juga, nanti Mas Toto ikut menambahkan, bahwa endorse atau Jokowi efek, tadi juga dipetakan sedikit, bagaimana di Gerindra ada sepertiga pendukung dari Pak Jokowi di sana. Ini memang sangat mempengaruhi begitu. Anda melihat hal itu juga, Bung Willy? Ya, Mas Bayu, itu suatu hal yang tidak terhindarkan ya. Bahwasanya politik itu adalah pilihan, dan pilihan Mas Anies berada pada ceruk yang berbeda. Ini sebagai sebuah konsekuensi dari pilihan. Tinggal yang menjadi poin dari proses ini adalah sejauh apa gaspolnya belum. Ini kan masih giginya gigi 2 ya. Belum gigi 3, apalagi gigi 4. Nanti kalau sudah agak lancar baru gigi 5 gitu ya. Jadi memang masih alon-alon tapi asal kelakon. Ini kan kalau kita analogikan dengan konteks yang sama, misalnya dalam Pilkada DKI, Mas Bayu, Mas Anies itu selalu dalam posisi nomor 3 dalam survei-survei. Tapi Mas Anies memiliki sebuah daya pikat, daya ledak yang benar-benar menjadi representasi dari harapan rakyat. Itu yang kemudian harus kami optimalkan, dan yang menjadi catatan dari Mas Toto tadi, bagaimana mesin dari Mas Anies ini belum berjalan secara optimal. Ini yang sedang kami upayakan dalam waktu yang dekat, Mas Bayu. Bagaimana konsolidasi dari 3 partai ini sampai ke akar rumput ya. Jadi sekarang kan masih di level pusat saja ya, belum turun ke provinsi aja, belum turun ya. Jadi masih, kalau Andre tadi sudah bergerak dari anak ranting, anak cabang-cabang, itu kan suatu hal yang benar-benar sebagai sebuah gerakan TSM ya. Jadi ini kan belum nih, masih sifatnya masih sentimental kepada Mas Aniesnya. Oke, Mas Anies kita capreskan, tapi sebagai sebuah gerakan bersama itu belum terbangun secara chemistry, secara struktural itu belum terbangun. Jadi masih parsial-parsial. Nah, kami tentu berharap puzzle-puzzle yang berserakan ini secepatnya pasca konsentrasi kami selesai mengurus pileg itu segera kami konsolidir. Ini yang menjadi kekuatan dari Anies Baswedan. Mas Bayu. Ya, oke. Bang Andre, kalau kemudian tadi kan Mas Toto juga menjelaskan di dalam paket pengantar ketika berbincang di program ini Kompas TV bahwa Jokowi efek ini juga pengaruh. Bang Andre juga mengatakan, ya itu memang menjadi salah satu persentase kenaikan. Termasuk bertemu dengan Gibran, tadi dijelaskan bahwa sebenarnya saya ketemunya mau menteri bukan ketua umum. Tapi itu ternyata apakah hal semacam itu juga menjadi pengaruh? Sepertinya dilihat oleh pendukung Gerindra, pendukung Pak Jokowi. Itu pertemuan kerja sebenarnya antara kepala daerah dengan seorang menteri, tapi gesturnya jadi politisnya sampai ke Pilpres, menurut Anda? Jadi gini Mas, saya satu ya. Yang pertama tentu seluruh hasil Litbang Kompas ini menjadi masukan yang berharga bagi kami. Dan sesuai arahan Pak Prabowo dan seluruh pimpinan Partai Gerindra menyampaikan kepada seluruh kader, ini masukan yang berharga, tapi jangan kita jumawa. Jadikan hasil Litbang Kompas ini menjadi pelecut semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi. Bahwa evaluasi kita on the track, cara kita sudah benar, untuk itu kita harus bekerja lebih keras, lebih giat lagi. Temui masyarakat, terus berkeliling, dan juga semakin aktif di media sosial menjawab tuduhan dan fitnah, dan juga menyampaikan hal-hal yang positif tentang Pak Prabowo. Bahkan besok nih, Sabtu Minggu, saya akan berkeliling lagi di Sumatera Barat, Mas. Bukan hanya di dapil saya, juga di dapil sebelah. Ya, supaya
bagaimana Partai Gerindra dan Pak Prabowo terus tumbuh di Sumatera Barat. Itu satu. Lalu yang kedua, soal pertemuan dengan Mas Gibran. Sekali lagi saya ingin sampaikan, hari Jumat minggu lalu Pak Prabowo beraktivitas di Jawa Tengah. Beliau ke Pekalongan, ketemu Habib Lutfi, dan hari Sabtunya akan bertemu dengan Pak SBY di Pacitan. Nah, beliau memutuskan transit di Jawa Tengah di Kota Solo. Nah, secara etika dan adab ketimuran, Pak Prabowo karena menginap di Solo, tentu beliau dalam tanda kutip laporan kepada kepala daerahnya, yaitu Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran. Nah, Mas Gibran pun anak muda yang sangat menjunjung etika, beliau menghormati kedatangan salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi, yakni Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Lalu Mas Gibran menjamulah makan malam Pak Prabowo. Jadi itu sebatas jamuan kepala daerah terhadap menteri yang transit menginap di Solo. Dan memang di luar itu Pak Prabowo merupakan menteri terbaiknya Pak Jokowi, dan secara punya hubungan yang sangat baik dengan Mas Gibran, dan keluarga Pak Prabowo juga baik sekali dengan keluarga Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo adalah tokoh yang sangat suka dan sangat menghargai dan sangat memberikan kesempatan anak-anak muda tampil. Makanya kita partai pendukung dan pengusung Mas Gibran menjadi calon wali kota Solo. Jadi nggak by design, ditemuin yuk Pak Wali Kota, mumpung ini anaknya Pak Jokowi. Enggak, jadi memang itu adab ketimuran. Nah, adab ketimuran, Pak Prabowo sangat menghormati anak-anak muda, sangat menghormati kepala daerah, beliau silaturahim. Nah, Mas Gibran juga kita tahu anak muda, potensi yang juga punya rasa hormat kepada senior. Ya itulah yang terjadi. Nah, ternyata ya pertemuan silaturahim ini ternyata tanda kutip efeknya kemana-mana gitu loh. Di itu aja Mas. Jadi tidak ada desain sama sekali, ini sebatas silaturahim, dan kan sudah dijelaskan oleh Mas Gibran, Pak Prabowo juga sudah menjelaskan. Saya rasa ini pertemuan yang sangat clear dan clean dan terbuka kok pertemuannya. Ya, walaupun segala sesuatu yang berhubungan sama Pak Jokowi positif pengaruhnya bagi Pak Prabowo, itu diakui ya. Ya, harus kita akui. Kami kan harus akui bahwa dengan approval rating Pak Jokowi yang hampir sampai 82%, tentu berbanding lurus juga dengan elektabilitas Pak Prabowo, menteri terbaik beliau dari berbagai survei, dan juga Partai Gerindra, partai pendukung beliau. Dan ini kami syukuri bahwa alhamdulillah pemerintah semakin dicintai oleh rakyat, pemerintah semakin dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dan tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi, dan alhamdulillah Partai Gerindra sekarang sudah tembus 18%, dan Pak Prabowo juga alhamdulillah di posisi nomor 1. Ini penambah semangat kami saat ini. Makanya Mas Bayu, Mas Toto, dan Uda Willy, kami tidak akan jumawa, ini akan sebagai penyemangat kami, pelecut kami untuk bekerja lebih keras lagi. Makanya insya Allah Mas Bayu, Sabtu kita keliling lagi dari kampung ke kampung. Insya Allah. Nah, ini masih akan kerja keras lagi. Mas Toto, saya sih agak sedikit lupa ya, tapi tadi dikatakan Bang Willy, tapi itu benar bahwa Pilkada DKI itu kan Anies Baswedan nggak pernah juga pertama gitu, kalaupun isinya saya lupa, tapi kemudian pada Pilkada hasilnya ternyata juaranya gitu. Nah, hal semacam itu kan mungkin terjadi, kita udah melihat gitu, track record atau historinya itu bisa terjadi. Nah, kalau kita melihat, kita nggak bisa menghadirkan PDI Perjuangan kali ini. Berbagai hal berkaitan dengan Pak Jokowi ini tampaknya juga dirasakan oleh PDI Perjuangan. Gibran sampai dipanggil begitu, karena ada pertemuan-pertemuan yang efeknya sedemikian rupa sampai ke mungkin juga mendorong Pak Prabowo. Sementara kemudian Ganjar Pranowo jadi juara kelas nomor 2 di survei Litbang Kompas kali ini. Anda melihat ini semua masih akan terus terjadi perubahan. Anda melihat bahwa Ganjar, Prabowo, dan Anies ini masih akan saling kejar-kejaran, dengan melihat bahwa kita melihatnya ini nggak ada yang dominan begitu dari 3 nama ini, Mas Toto. Iya, pertama soal Pilkada Jakarta dulu, Pilkada 2016, berkalinya 2017, tapi hebohnya 2016. Sebetulnya tidak bisa disamakan begitu saja, karena ada faktor waktu. Sebetulnya pemicunya kan
Pak Basuki ya, sebetulnya kasus itu. Ya, kalau sekarang dibikin kasus kayak begitu lagi, lah mungkin baru ceritanya bisa disamakan tuh polanya. Oh, baru apple to apple begitu ya? Ya, sehingga sekarang posisi Pak Anies ada di 3 ini tidak sama dengan posisi Pak Anies ada di posisi ketiga pada waktu Pilkada DKI. Ya. Jadi kecuali ada musibah politik, ya ada juga bilang tsunami politik seperti di 2016, nah baru memang yang nomor 3 ini akan menjadi kuda hitam yang lalu menjadi pemenang. Oke. Nah kemudian sekarang ini sebetulnya situasi elektabilitas yang kalau bagi para kandidat itu sebetulnya terutama bagi Prabowo dan Ganjar Pranowo itu titik start yang sama. Tadi saya bilang struktur penopang elektabilitasnya sebetulnya cenderung lebih kuat Ganjar Pranowo. Tetapi gimmick politiknya itu sebetulnya sekarang lebih kuat Pak Prabowo. Tadi kan banyak dibahas soal Gibran, soal dukungan Pak Jokowi, dan apa itu nama Prabowo kan, Pak Prabowo kan tidak terkena kasus U20 misalnya. Itu kan mendasar ya, agak mendasar, sehingga menjadi agak berat untuk bisa melaju sama seperti sebelum ada kasus itu di akhir April kemarin. Nah sehingga sekarang ini antara kandidat terutama Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu sebetulnya start yang baik untuk memulai penawaran kepada publik sebetulnya gagasan yang mau disampaikan itu seperti apa, kemudian juga orisinalitas itu seperti apa. Kita sekarang memang ini ya, jadi memang ada problem di mana para kandidat, para sosok yang dicapreskan ini banyak bermain gimmick. Itu masalahnya, itu masalah juga. Padahal sebetulnya kalau kita mau melihat ke belakang, elektabilitas Pak Prabowo yang kuat itu sebetulnya sudah ditopang oleh para pemilih yang loyal, yang terbentuk sejak pertama ikut pemilu. Jadi sekarang waktunya untuk gagasan gitu ya? Untuk gagasan dan untuk menampilkan orisinalitas dari partai. Sebetulnya orisinalitas politik yang mau ditawarkan itu seperti apa, sehingga publik tidak hanya terombang-ambing oleh siapa mendukung siapa berdasarkan suatu pertemuan makan malam, tetapi memang sebetulnya yang mau dibawa oleh partai ini dalam arti bukan gagasan hanya konsep saja, tetapi juga mencakup orisinalitas, ideologi partai, dan bagaimana dia akan mewujudkan menjadi program, itu ditawarkan lebih real. Nah kalau itu terjadi, saya rasa peluang Pak Anies besar juga di situ, karena kekuatan beliau kan ada di situ. Sehingga lalu nanti kita bisa lihat akan menjadi lebih kompetitif angkanya, lebih dalam arti lalu rentangnya menjadi lebih dekat. Nah itu dibantu juga nanti di bawah oleh mesin politik yang tadi disampaikan Mas Billy tadi, sehingga elektabilitasnya Pak Anies bisa terangkat. Gitu. Ya, Mas Toto, di sisa waktu kita ngobrol pagi ini saya tertarik dengan survei Litbang Kompas yang diturunkan kemarin di Harian Kompas juga mensimulasikan kalau pilkada dilakukan dan pilpres dilakukan dan kemudian terjadi 2 putaran. Di putaran kedua ada kemungkinan Pak Prabowo tetap masuk berhadapan dengan Anies Baswedan, Pak Prabowo menang. Saya lupa persentasenya, Pak Prabowo dengan Ganjar juga menang walaupun tipis dengan Pranowo. Jelaskan kalau di putaran pertama ini Ganjar sedikit unggul dibandingkan unggulnya ya. Kenapa juga di komposisi Jokowi, komposisi pemilih Presiden Jokowi ada di 2000 itu ketika masih cukup tebal, dia lari kepada masih tetap ada di Ganjar Pranowo. Ini beda dengan Prabowo, di mana komposisi pemilih Prabowo di 2019 itu ketika kita ukur ternyata terpecah ke Anies sebagian, ke Pak Anies sebagian, sehingga menyebabkan kalau di putaran pertama itu kemungkinan akan sedikit kalah atau lebih unggul Pak Ganjarnya gitu. Kemudian tapi kalau untuk head to head ini yang terjadi kebalikannya, karena kemudian kalau kita lihat Prabowo lebih unggul di head to head melawan Ganjar.
Kalau Pak Anies ini sudah gugur di periode pertama dan kedua ya. Jadi kalaupun lolos di periode kedua, di periode kedua itu beliau kalau di head to head dengan Pak Prabowo itu elektabilitasnya kira-kira separuhnya lah. Kalau di head to head dengan Ganjar ya separuhnya lebih dikit misalnya kayak gitu. Jadi memang Pak Anies agak kurang ini kalau untuk di putaran kedua dan putaran pertama. Jadi memang di putaran pertama imbang, tetapi cenderung lebih unggul Mas Ganjar karena ada loyalitas pemilih yang tidak terbagi, yang cenderung tidak terbagi dibandingkan Pak Prabowo yang terbagi ke dua nama. Sementara kalau di head to head itu Pak Prabowo lebih unggul karena kebalikannya lebih banyak yang masuk ke Pak Prabowo, kemudian juga yang pemilihnya pemilih yang tidak menentukan itu pemilihnya Pak Ganjar yang berasal dari Anies itu banyak yang lari ke tidak menentukan, sehingga kebalik lebih unggul Pak Prabowo. Tetapi harap diingat ini masih dalam rentang margin error yang kalau kami ukur itu kan masih head to head antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu 48,9 dibanding 51,2 ya. Ya, bisa kita bilang draw lah pokoknya ya. Masih draw karena itu masih di dalam rentang margin error. Jangankan kok masih dalam rentang margin error, itu baru bisa aman kalau sudah lebih dari 2 kali margin error sebetulnya kalau kita mau sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Mas Toto. Bang Willy singkat dan juga nanti Bang Andri singkat ya. Waktu saya sangat terbatas karena masih ada dialog yang lain. Dengan situasi head to head tadi, apakah ini menjadi semangat tersendiri bagi Anies Baswedan dengan koalisi perubahan, Bang Willy? Ya, sedari awal calonkan Anies, apa yang dibilang oleh Mas Toto tadi, kekuatan Anies kan ada pada otentisitasnya seorang itu belum keluar. Ya, seorang intelektual organik yang memiliki kapasitas yang internasional ya. Nah, tentu ini jadi harapan rakyat. Nasdem selalu melakukan pendekatan yang scientific approach juga ya. Kami melakukan beberapa survei juga dengan pendekatan yang lebih mikro. Ini jadi catatan kita bahwasanya memang Anies adalah harapan rakyat ya. Jadi kalau toh ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar yang berebut ceruk gitu ya. Jadi kolam Anies ini kan ya kolamnya besar tapi ini masih mendayung sampan, belum naik kapal boot kami ini belum. Jadi memang alon-alon asal takon aja ya. Iya betul, ini baru survei. Dan kami juga tidak menginginkan satu daya ledak, elemen of surprise yang aneh-aneh ya. Elemen of surprise Anies sebenarnya adalah bagaimana Anies menawarkan beberapa program-program yang benar-benar menjawab. Ada 3 hal ya Mas Bayu, di setiap temuan nanti bisa dikonfirmasi pada Mas Toto juga. 3 besar problem rakyat itu, yang pertama kemiskinan, yang kedua adalah lapangan kerja, dan yang ketiga adalah harga. Nah, inilah yang kemudian menjadi platform perjuangan koalisi perubahan dan platform perjuangan Mas Anies ya, itu yang kemudian akan kita optimalkan Mas Bayu. Baik Bang Willy. Udah Andre, singkat saja. Bahwa lolos dari putaran pertama kata Mas Toto juga masih draw sebetulnya, tapi kalau disimulasikan memang ada kemungkinan Pak Prabowo kalau putaran kedua. Berarti memang kerja ini harus sejak awal. Ya, pertama ya sementara ini tentu kita bersyukur ya. Alhamdulillah evaluasi yang dilakukan di bulan November itu berdampak positif ya kepada Pak Prabowo maupun kepada Partai Gerindra. Ini kami syukuri. Dan untuk itu sekali lagi sesuai arahan Pak Prabowo yang disampaikan kepada kami, jangan jumawa, kita harus bekerja lebih keras lagi. Ya tentu Dawili akan bekerja lebih keras lagi, ya tentu pendukung Mas Ganjar juga akan bekerja di pemacu semangat kami. Ya. Sehingga ini yang saya sampaikan, besok Sabtu kita berkeliling lagi, menyapa masyarakat, dan juga bukan hanya sekedar menyapa dengan narasi-narasi, tapi dengan aksi kerja nyata. Misal saya sebagai anggota DPR, Sabtu besok saya memastikan misalnya pasar yang terbengkalai di Sumatera Barat, Pasar Raya sejak 2029, insya Allah saya akan umumkan
pemenang tendernya siapa, akan dibangun oleh pemerintah dengan nilai 160 miliar. Lalu misalnya di Bukit Tinggi ada kita bangun pusat kuliner terbesar di Sumatera Barat. Nah, saya memberikan selain memfasilitasi pembangunan, saya memberikan bantuan besok untuk kursi dan meja. Jadi yang kita lakukan bukan hanya narasi, tapi juga kerja nyata dan solusi bagi masyarakat. Nah, saya harapkan semua kerja nyata ini terus dijalankan, digerakkan di seluruh Indonesia. Karena kami rakyat akan menerima dampak atau kotel efeknya lah. Paling tidak sekarang sampai ke Pilpres. Dan saya tentu berharap, dan Mas Toto, saya meyakini, mudah-mudahan putaran pertama atau Pilpres ini berlangsung dengan 3 kandidat. Biar kita seru ya, Mas Toto ketemu lagi sama Bang Willy sama Bang Andre. 3 kandidat. 3 kandidat kita harapkan. Terima kasih untuk diskusinya. Mudah-mudahan menjadi wawasan kita menjelang Pilpres. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan kami, saudara, dan sebentar lagi kami akan hadirkan informasi mengenai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Konfirmasi Timnas Argentina dengan tim yang kuat atau lengkap bertandang melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang di GBK. Kami segera kembali.